pedalaman desa air bukit. Suara apa itu? Ho Jun bangun saat mendengar teriakan dari luar rumah. Saat dia berniat keluar untuk memeriksa asal suara itu, dan sebelum sempat melangkah terlihat 5 orang masuk ke dalam rumah. Sayang, ada apa? Suara Wei Suan terhenti ketika sebuah pedang mengarah kepadanya. Jangan sakiti dia, seru Ho Jun saat menyadari istrinya dalam bahaya. Tidak perlu khawatir, kalian semua akan kami bunuh. Salah seorang berbicara sambil menatap ke arah pintu kamar. Dia berjalan ke arah pintu kamar untuk memeriksa ke dalam. Sebelum dia sampai di pintu kamar, Wei Suan langsung berlari dan mendorong orang itu sekuat tenaga, sehingga orang itu yang belum siap langsung terdorong mundur dan menabrak sudut meja. Kau! Pria itu bersuara geram. Tentu Wei Suan tidak akan membiarkan orang itu masuk ke kamar, karena Ho Chen ada di dalamnya. Demi melindungi anaknya, Wei Suan akan melakukan apapun, biarpun nyawanya sebagai taruhannya. Tanpa basa-basi, pria bertopeng yang didorong tadi mengayunkan pedangnya ke leher Wei Suan. Seketika, darah segar menyembur keluar dengan deras. Bahkan Wei Suan belum sempat menghindar atau berteriak. Matilah kau wanita, sialan! Tidak puas dengan menebas leher Wei Suan, pria itu menebas ke seluruh tubuh Wei Suan, sehingga tubuhnya terkoyak dan berlumuran darah. Wei Suan jatuh dan tewas seketika itu juga. Tidak! Ho Jun yang melihat semua itu berteriak histeris. Ho Jun mengamuk kehilangan akal sehatnya dan menyerang dia secara membabi buta. Dan mereka segera berusaha melenyapkan Ho Jun. Dengan kondisi Ho Jun yang seperti kesurupan, dia berhasil membunuh salah satu yang paling dekat dengannya. Siapa sangka Ho Jun akan mengamuk sehingga orang yang paling dekat tidak siap dengan pergerakan Ho Jun yang menyerang secara tiba-tiba. Kurang ajar! Pria yang membunuh Wei Suan segera maju dan menyerang Ho Jun dan diikuti oleh ketiga temannya. Perbedaan sangat jelas terlihat. Ho Jun hanyalah orang biasa sedangkan mereka adalah pendekar. Dalam waktu singkat, Ho Jun mendapatkan luka tebasan yang sangat banyak. Salah satu kakinya terpotong. Ho Jun pun tumbang karena kehabisan darah dan rasa sakit akibat lukanya. Kakak, kenapa kamu membunuh wanita itu? Wanita itu sangat cantik. Dan kalau kita bawa dan memberikan kepada ketua, pasti ketua sangat senang. Salah seorang melihat kembali kepada tubuh Wei Suan yang sudah tidak bernyawa. Kamu pikir darah iblis seperti ketua suka sama wanita murahan seperti itu? Pria yang membunuh Wei Suan membantah omongan rekannya. Kalau ketua tidak mau, ya buat kita saja. Sudah, ayo kita pergi. Sepertinya rumah ini tidak memiliki apa-apa untuk diambil. Jangan lupa sekalian bakar rumah ini. Pria itu pun meninggalkan Ho Jun yang masih hidup namun sangat kritis. Mereka membakar rumah Ho Jun dan bergegas pergi untuk mencari rumah-rumah yang lebih besar. Dalam kondisi kritis, Ho Jun berusaha merayap mendekati jenazah istrinya dengan sekuat tenaga. Kenapa tiba-tiba rasanya panas? Ho Chen yang tidur di kamar merasakan hawa panas. Dia segera membuka mata dan bangun. Dia masih bingung menatap dinding kamarnya yang terbakar. Beberapa detik kemudian, dia baru tersadar dan kaget. Oh, tidak, rumahku terbakar. Ho Chen segera bangkit dari tempat tidurnya dan berlari keluar sambil memanggil ayah dan ibunya. Ayah, ibu, kalian di mana? Ho Chen membuka pintu dan berlari keluar. Karena api belum terlalu besar, Ho Chen masih bisa bergerak dengan leluasa. Dia berlari keluar dari pintu menoleh ke kamar orang tuanya. Baru beberapa langkah dia tersandung benda lembut. Ho Chen langsung terjatuh dan wajahnya jatuh tepat di samping muka ibunya yang sudah tidak bernyawa. Ibu! Ho Chen diam beberapa saat sambil menatap wajah ibunya yang sudah tidak bernyawa sebelum memanggil ibunya kembali. Ibu, bangun Bu, Ibu. Ho Chen mengguncang-guncang tubuh Wei Suan, berharap ibunya agar bangun. Walaupun itu tidak mungkin terjadi. Ho Chen tahu kalau ibunya sudah meninggal. Namun dia belum siap untuk melihat kenyataan secepat itu. Ho Jun,
Dengan susah payah baru bisa sampai di samping istrinya. Dia melihat anaknya yang memegang tubuh Wei Xuan. Ayah. Belum selesai Ho Chen menerima kenyataan atas kematian ibunya, kini dia melihat ayahnya juga mengalami hal serupa. Chong Er, maafkan ayah. Tidak bisa menemanimu lebih lama lagi. Suara Ho Jun terputus-putus namun masih berusaha untuk berbicara dengan anaknya. Ho Jun merasa sedih. Sebab setelah ini Ho Chen yang masih anak-anak dan membutuhkan bimbingan kedua orang tuanya untuk hidup, kini harus menjalani hidupnya seorang diri. Ho Jun mengambil kalung yang ada di jubah Wei Xian. Kalung itu adalah kalung mahar saat melamar Wei Xuan. Chong Er, bawalah kalung ini. Ini sebagai pengganti ayah dan ibu. Ho Jun meraih wajah anaknya sekali lagi. Dia tidak rela meninggalkan anaknya seorang diri. Ayah akan baik-baik saja. Bertahanlah. Ho Chen meneteskan air mata, berusaha memberikan semangat kepada ayahnya agar tetap hidup. Pergilah, Chen En. Jangan sampai anggota darah iblis membunuhmu. Tidak, ayah. Aku tidak akan meninggalkan ayah. Ho Chen tidak mau berpisah biar maut menjemput sekalipun. Ho Jun batuk dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Napasnya semakin lemah. Dia memegang tangan Ho Chen. Chong Er, kami menyayangi. Genggaman Ho Jun terlepas. Tangannya terjatuh dan matanya tertutup. Terlihat air mata mengalir di matanya saat tertutup. Ayah. Ho Chen berusaha membangunkan ayahnya kembali. Ayah, bangun ayah. Ayah bangun. Ayah berjanji mau pergi mancing denganku besok. Bangun ayah. Ho Chen berusaha membangunkan ayahnya dengan mengatakan janji yang ayahnya katakan. Namun seperti apapun usaha yang dilakukannya, tidak ada perubahan. Situasi menjadi hening. Ho Chen duduk melihat wajah kedua orang tuanya. Dia mengingat kembali kenangan beberapa saat ketika bercanda. Saat itu ayahnya membelah kayu. Saat bertanya cita-cita masa depan dan saat ingin berangkat pergi bermancing bersama ke sungai. Semua sungguh indah. Terlintas kembali bayangan ibunya yang tersenyum lembut, di mana saat sang ibu mengelus rambutnya memeluk hangat dengan penuh kasih sayang yang diberikan oleh ibunya, sampai Ho Chen tersadar ucapan ibunya. Selamat malam, nak. Tidur yang nyenyak. Saat kamu bangun nanti, jangan pernah ada kesedihan di wajahmu. Tidak. Ho Chen duga kalau itu adalah kata-kata terakhir yang akan dia dengar dari ibunya. Ho Chen merasa dadanya sangat sakit. Rasa sakit yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Hatinya terasa hancur bagai disayat-sayat oleh ratusan pedang. Ho Chen tidak peduli dengan api yang semakin besar. Ho Chen berteriak sekuat tenaga untuk mengeluarkan semua kesedihannya. Dia menangis sangat keras, sampai terdengar oleh para pembunuh bertopeng. Hei, kenapa masih ada yang hidup? Cepat kalian periksa. Kalau memang ada yang masih hidup, segera bunuh. Perintah salah satu orang yang terlihat seperti ketua rombongan. Biar saya saja Tuhan yang memeriksanya. Salah satu menawarkan diri untuk pergi. Pergilah dan selesaikan secepatnya. Segera orang yang diperintah pergi meninggalkan kelompok itu. Dia bergerak cepat menuju ke rumah yang sedang terbakar sebagian. Ternyata hanya seorang anak kecil. Begitu sampai di dalam, dia melihat Ho Chen yang duduk sambil memegangi wajah kedua mayat yang berbaring. Tidak perlu bersedih, bocah kecil. Kamu akan segera menyusul mereka. Pria itu mengangkat pedangnya dan berniat menebas leher Ho Chen. Sedangkan Ho Chen tidak peduli dengan situasi yang dihadapinya. Matilah kau, bocah. Pria itu tertawa lantang dan dengan cepat dia mengayunkan pedang itu ke leher Ho Chen. Namun sebelum pedang itu sampai di leher Ho Chen, pandangan pria itu menjadi gelap dan tubuhnya jatuh. Sedangkan kepalanya terlepas. Terlihat jelas dari matanya kalau dia bingung apa yang terjadi terhadap dirinya. Seorang pria sepuh,
Janggut putih sedikit panjang memakai jubah putih dan 3 garis warna hijau tipis di lengannya, sedang berdiri di belakang mayat pria bertopeng. Dia melirik anak laki-laki yang sedang duduk menangis. Tidak lama, anak itu tidak sadarkan diri akibat asap dan kelelahan mental.